pagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan yang kita bisa berkumpul di sini dalam acara kegiatan penyuluhan dan praktik secara langsung kegiatan menanam bunga, sayur dan toga. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di SDN Wates 3 Kota Mojokerto bagi Bapak Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto. SDN Wates 3 Kota Mojokerto merupakan CSAP calon sekolah adiwiyata provinsi Jawa Timur tahun 2020. Oleh karena itu, kami dari pihak sekolah SDN Wates 3 Kota Mojokerto mengadakan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN Wates 3 Kota Mojokerto. Yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber dari DKPP yang dilanjutkan praktik cara tanam bunga, sayur, dan toga. Sebagai acara pertama, kami persilahkan untuk Ibu Sri Admini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, serta anak-anak semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita panjatkan puji syukur karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, ini program dari SDN Wates 3. Ini punya program yang namanya tanaman asuh dan taman asuh. Ya. Untuk tanaman asuh ini sudah kami programkan dari awal pelajaran kemarin. Ibu wali murid insya Allah sudah mengerti. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya acara kita lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dan penyampaian materi oleh narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak dan Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru SDN Wates 3, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru. Di sini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto sama rekan kami Ibu Rokana dan Pak Mawi. Ini kami akan menyampaikan tata cara menanam tanaman bunga dan tanaman sayuran serta toga. Kenapa kita harus menanam sayuran? Karena setiap hari kita harus memenuhi gizi keluarga, anak-anak semua, sehingga kita bisa hidup sehat. Ada pun jenis-jenis tanaman sayuran ada berbagai macam. Satunya contoh yaitu seperti tanaman terong, sayur kangkung, sawi, dan lain-lain. Untuk tanam bisa kita lakukan di tanah atau di polybag atau di pot. Untuk tanaman bunga, kita juga perlu menanam tanaman bunga. Karena apa? Bunga juga bisa untuk
keindahan, baik itu ditanam di halaman sekolah, di kebun, dan di mana saja kita bisa menanamnya karena mudah untuk kita lakukan. Seperti itu. Mengapa kita harus menanam bunga? Karena bunga juga bisa untuk memperindah ruangan, bisa menambah nilai ekonomi karena bunga juga bisa dijual. Juga untuk penghijauan, karena kalau halaman kita asri banyaknya bunga-bunga, kita kan senang. Jadi mari kita anak-anak semua, ibu bapak wali murid, kita bisa menanam jenis tanaman macam-macam bunga, macam-macam sayuran di halaman rumah kita. Meskipun kita hidup di kota yang notabene lahannya kita sempit, tapi kita bisa siasati dengan menanam tanaman di pot atau di polybag atau barang-barang yang kurang bermanfaat seperti di timba-timba, di botol-botol aqua. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kelihatannya juga lebih baik dan indah. Anak-anak enggak di maka saya langsung nanti di sana ya. nanti kan saya praktek untuk tanamnya, untuk pengenalannya. Apa langsung di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami perwakilan dari DKPD Kota Mojokerto yang akan mendampingi anak-anak untuk bercocok tanam, terutama tanaman toga yang akan saya sampaikan. Di sini karena tanaman toga sangat penting. Karena apa? Merupakan tanaman obat keluarga. Jadi kita setidaknya tidak mengandalkan dari obat-obatan kimia yang lebih berbahaya untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita tanam toga ini tujuannya agar kita bisa menggunakan obat-obatan, maksudnya tradisional, yang sifatnya tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di lahan pekarangan kita sendiri, Bu. Jadi untuk tanaman toga ini bukan hanya di tanaman toga yang dia kayak umbi-umbian, kayak misalnya di jahe, kunyit. Ini kayak bunga miana itu juga termasuk tanaman toga. Bunga miana juga dimasukkan ke golongan tanaman bunga juga bagus. Ya, terus ada juga di tanaman buah. Tanaman buah juga banyak yang masuk toga. Di antaranya sirsak, jambu, belimbing. Terus tanaman sayur juga ada. Ini termasuk wortel. Anak-anak ngerti wortel ya? Seledri. Nah itu kegunaannya bagus. Seperti kelor, itu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kayak seledri itu banyak mengandung vitamin, juga mengandung karbohidratnya juga ada, itu proteinnya juga ada. Terus, nah ini juga merupakan tanaman obat yang fungsinya untuk hipertensi, Bu, mengobati hipertensi. Jadi kalau misalnya kita setiap hari mengonsumsi minimal ditaruh di sayur ya, di campuran di soto atau di oseng-oseng kan bisa itu, Bu. Kalau misalnya ya untuk pencegahan lah mungkin. Kalau misalnya kita sudah terlanjur kena hipertensi, kita bisa mengonsumsi itu, Bu, tanaman ini. Jadi kegunaan tanaman toga ini sangat bagus. Jadi kalau bisa di sini, di sekolah ini bisa dikembangkan tanaman toga, dibuatkan taman toga tersendiri yang ada beraneka macam tanaman toga, dan anak-anak diusahakan bisa
mengerti Bu, bisa mengenal. Kalau anak-anak sudah mengerti, oh ini tanaman ini fungsinya untuk ini, akhirnya nanti kan anak-anak kayak ada semangat gitu Bu untuk merawatnya. Gitu aja Bu, sekedar pengenalan apa yang dimaksud tanaman toga itu, dan nanti kita akan sampaikan praktek anak-anak praktek menanam serta bisa pengenalan ini termasuk tanaman apa gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk ibu-ibu narasumber dari DKPP Kota Mojokerto. Selanjutnya kita praktik secara langsung cara menanam bunga, sayur, dan toga kepada anak-anak dan bapak ibu wali murid yang ada di rumah. Praktek menanam bunga. Sebelum kita menanam harus kita siapkan media tanam. Media tanam seperti ini. Media tanam ini terdiri dari campuran sekam, pupuk kandang, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1. 1 pupuk kandang, 1 sekam, dan 1 tanah. Terus kita campur sampai rata. Nah, ini sudah siap pot. Pot ini ada lubangnya, kita kasih ini pecahan-pecahan bata atau genteng untuk menahan tanah supaya enggak langsung keluar kalau disiram. Coba seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, itu nanti tiga seperempat gini ya, nggak usah penuh-penuh. Saya nggak tanam semua. Orang mau tahu ini kelompok ikan ini. Nggak usah biar sebelum tanam harus kita basahkan dulu, kita siram. Ambil sayang sendoknya. Seperti ini sampai basah. Dari kesemean kita pindah. Ini nggak boleh sampai ini ya, nggak boleh sampai pecah. Sudah. Gini tambah itu nak. Tambah tanah. Sudah. Coba itu. Lalu kita siram lagi. Nah, ini salah satu tanaman bunga kertas. Anak-anak sudah tahu jenis-jenis bunga apa saja yang sudah
Sudah ada di rumah? Punya bunga di rumah? Kan macam-macam jenisnya kan banyak ya. Ada bunga matahari, ada mawar. Iya. Sudah. Gimana, ada pertanyaan untuk anak-anak cara menanam bunga? Ini sekedar contoh. Ini adalah jenis bunga kertas. Tanaman bunga kertas. Nanti kalau sudah berbunga, bunganya seperti ini, ada bermacam-macam. Nah, ini kalau sudah berbunga ini seperti ini bunganya. Nanti bunga kertas. Sudah ya? Sudah cukup? Oke. Sudah habis tanam tadi kan disiram. Biasanya kalau habis mindah itu ditaruh di tempat yang sejuk dulu, tidak bawah-bawah pohon. Nanti kalau sudah segar baru dipindah di tempat panas. Untuk pemeliharaan, kita lihat kalau musim kemarau ini biasanya nanamnya nyiramnya pagi dan sore. Kalau musim hujan ya kalau sudah hujan nggak usah disiram. Sudah, apalagi yang belum? Sekali paling hamanya juga busuk itu aja, Bu. Busuk, kering. Memupuknya juga bisa, kadang dipupuk. Kalau mupuk biasanya dilarutkan di air aja pupuknya, lalu disiramkan di sekitar tanaman. Seperti itu. Pupuknya bisa pakai NPK Polska. Gimana anak-anak, sudah? Kita di sini mau praktek menanam sayur ya. Kita menanam sayur. Kali ini akan menanam sayur terong. Nah, seperti ini. Pohonnya seperti ini terong. Sebelum nanam kita siapkan tempatnya. Ini ada pot. Lalu potnya ini ada lubang-lubangnya ya. Kita tutupi ini supaya nanti kalau nyiram airnya nggak langsung, tanahnya nggak ikut keluar, jadi tersaring oleh ini. Ini media tanamnya ini berupa campuran antara sekam, pupuk kandang, sama tanah dengan perbandingan 1:1:1 ya. Kalau 1 timba tanah berarti 1 timba sekam, 1 timba pupuk kandang ya. Coba kita masukkan ke pot. Coba kita bikin lubangan untuk tanam tadi, untuk tanam sayurnya tadi. Ini yang kita tanam jenis tanaman sayur terong. Ini tanaman terong. Nah, ini tadi kan seperti ini. Ini kita harus sobek, kita halangkan. Lalu kita taruh, usahakan di tengah-tengah ya, nanti supaya akarnya
bisa ini. Oh iya. Ayo, ditambah. Tambah sayang. Duduk sana. Sudah. Itu aja. Cukup. Sudah, siram sayang. Siram di sini. Di sini ya nggak apa-apa nak. Nah, siram sampai basah. Sudah. Sudah, kalau ini sudah kita tanam. Biasanya pemeliharaannya itu kan sudah ditanam, disiram. Biasanya kalau sudah disiram, sudah umur berapa hari kita lihat apa itu namanya, ada ini, biasanya ada tumbuhan liar seperti rumput apa, harus kita cabut, kita hilangkan, kita hidupkan yang tanaman pokok ini, sayur terong. Samping itu, selain itu kita memupuknya itu pakai pupuk NPK Ponska, bisa dilarutkan ke ini tadi, ke air ya, air, lalu kita siramkan sini sekitar sini. Untuk apa itu, hama penyakit, biasanya untuk tanaman terong ini biasanya itu kepik. Nah itu yang banyak kepik. Samping itu juga setelah tanaman besar, terong itu besar seperti ini, kita harus ini ngasih namanya ini kayu ini ajer, biasanya terbuat dari bambu atau ranting-ranting. Ini kegunaannya untuk, karena tanaman terong ini kan apa itu, buahnya besar-besar, jadi buahnya supaya nggak roboh, kita kasih ini, kasih bambu, kasih ajer supaya nggak roboh. Ajernya ini kita ikat pakai tali rafia boleh, kawat boleh, seperti itu. Jenis-jenis terongnya itu banyak, ada yang seperti ini, ada yang kalau ada yang seperti ini. Sudah kenal nggak? Belum. Ini apa? Ini terong. Nah ini buahnya, ini nanti kalau sudah besar, sudah itu buahnya seperti ini. Seperti ini kan masih kecil. Jenisnya ada yang ungu, ada yang seperti ini. Saya kira seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah ini? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah paham? Ya, mungkin ada ini bisa tanya. Gimana? Anak-anak sudah mengerti tanaman toga. Apa fungsinya tanaman toga? Ya, pinter. Contohnya apa saja di sekitar anak-anak itu? Mana saya? Nah, ini ya. Terus ini apa namanya? Ini juga toga. Sirih merah. Ini juga toga. Ya, lidah buaya. Terus ini, yang ini, tahu apa namanya? Serai. Nah, ini yang kayak bunga, ini juga toga, namanya miana, ya. Kenapa dimasukkan toga? Karena tanaman ini berfungsi sebagai obat, ya. Kalau ini ada orang yang sakit ambeien, bisa diobati dengan tanaman miana ini. Jadi ibu kenalkan dulu jenis-jenis tanaman toganya, ya. Ini bilahong, terus yang serai, sirih merah,
Terus lidah buaya. Terus ini anak ngerti ini tanaman apa? Seledri. Kok tahu ini tanaman seledri? Ibunya kalau masak biasanya pakai ini ya. Nah, ini kan biasa dicampur di soto ya ada ya. Ibu kalau masak. Nah, semua tanaman ini berfungsi sebagai obat. Jadi kalau kita mengonsumsi tanaman toga, kita tidak mengandalkan obat-obatan kimia. Karena apa? Tanaman-tanaman toga ini lebih sehat di tubuh kita. Kita nanti ibu ajari budidaya tanaman toga secara organik ya. Jadi kalau cara tanamnya juga sudah disampaikan oleh Bu kami, hampir sama ya. Bisa di pot, bisa ditanam, bisa di polybag. Nah, untuk pertama ini jahe merah ini ada fungsinya ya. Apalagi sekarang musim corona. Jadi musim corona ini sebagai untuk obat tenggorokan, sesak nafas, untuk stamina biar tubuh kita tambah berstamina, tambah kuat ya, nggak gampang kena penyakit. Nah, untuk budidaya tanaman, ibu mau praktek untuk tanaman jahe merah dulu ya. Ini kebetulan ini ada jahe ya. Kita Mbak minta bisa langsung ditanam di polybag atau di pot. Tapi yang lebih maksimal hasilnya itu di persemaikan dulu. Jadi misalnya ya, contohnya seperti ini. Tapi tempatnya ini enggak boleh buntu ya Bu ya. Ada yang lubang-lubangnya. Nanti kita tata tunasnya, ditaruh di atas. Ini kebetulan ininya besar, kurang ini ya Bu ya. Jadi kita tata di sini. Nah, terus agak kita tutup tanah sedikit-sedikit ya, tipis-tipis. Terus ditaruh di tempat yang ternaungi Bu. Jangan sampai kena langsung matahari. Masalahnya apa? Ini bisa kering Bu. Terus nyiramnya juga enggak harus sehari tiap hari. Disiram pokoknya sekedar airnya basah. Karena apa? Kalau terlalu banyak air ini busuk jahenya. Jadi gampang-gampang angel Bu ya. Memang harus apa? Harus teliti. Ini contohnya persemaian. Nah, nanti kalau tanaman sudah tumbuh lebih dari 10 cm gitu ya, sudah segini, bisa dipindah Bu ke polybag kecil. Maksudnya polybag segini enggak apa-apa Bu. Tapi kalau sudah gede Bu, sudah segini, tanaman jahe polybag yang besar. Jadi untuk tanaman yang sifatnya kayak empon-empon, kayak jahe, kunyit, itu memerlukan polybag yang diameternya agak lebar ya. Tapi tanahnya enggak usah banyak-banyak Bu. Jadi kalau segini ya separuh aja. Separuh, nanti kalau tanamannya agak besar ditambah media lagi. Enggak langsung penuh, enggak. Ditambahi sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Lah ini saya enggak kuat Bu. Lah ini kalau misalnya tanaman jahe itu kenapa enggak boleh ditanam yang ininya, maksudnya itu tinggi, terlalu tinggi tanahnya enggak. Yang penting melebar, menyamping gitu loh Bu. Karena apa? Akarnya itu biar membentuk umbi. Kalau misalnya terlalu banyak tanah yang ke bawah, terlalu tinggi, nanti akhirnya enggak jadi umbi tapi jadi akar. Gitu. Ini tekniknya untuk tanam empon-empon. Khususnya jahe merah. Nah, kalau sudah jahenya sudah tumbuh umur 3 bulan itu baru bisa dipanaskan. Iya. Kalau ini ya ditaruh di tempat agak rindang gitu. Ini untuk jahe ya anak-anak. Terus untuk ini biasanya itu dipikir dulu Bu, ya di tray ini pakai rock wool kecil-kecil. Cuma ini enggak ada
alatnya saya tidak bisa menyampaikan. Iya. Jadi ini yang sudah ada ya, kebetulan tadi sudah agak besar. Sudah bibit. Kalau misalnya kita pindah, kita ambil, jangan sampai kena akarnya ini ya. Nah, ini. Di sini aja ya anak-anak ya. Diisi. Ini ya, tidak apa-apa. Untuk medianya sudah paham ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Pani perbandingan satu-satu. Ini anak-anak ngerti ya kalau ini sekam ya. Kenapa harus sekam yang sudah lapuk? Karena sekam kalau yang masih baru itu panas Bu, pengaruh pada tanamannya bisa mati Bu. Kalau sekamnya itu dibakar gimana itu? Oh tambah bagus itu Bu, tambah bagus sekam bakar itu, cuma kan mahal. Iya. Sekam bakar. Ditinggal. Ini, ini. Agak ditekan yang di tengah. Biar ini enggak robek, ya, enggak gampang robek. Ini agak ditekan sini. Robek ini terus di sini. Caranya enggak boleh diopo ya, dari samping gini robeknya. Coba disiram sih. Pelan-pelan Ini, nyiramnya. ini nanti bisa dipindah ya Bu, caranya seperti itu. Iya. Tanaman slide ini minta airnya agak ini Bu, Agak banyak. agak mau air. Jadi kalau misalnya ini telat nyiram sehari saja sudah layu, sudah gitu tepat. ya. Iya. Jadi sehari berapa kali nyiramnya tuh? Sehari sih cukup, asalkan cukup tanahnya masih basah gitu Bu. Kalau Basah sudah- dan tidak jangan terkena sampai- langsung jangan matahari. sampai kering. Enggak apa-apa Bu. Oh, enggak apa-apa ya? Matahari. Cuman awal-awal pindah gini di tempat yang rendah. Iya, iya. Enggak terlalu panas. Iya. Terus untuk ini tanaman ini kayak bunga ya, ini namanya liana. Liana ini fungsinya untuk bisa mengobati sakit ambeien. Anak-anak ngerti sakit ambeien? Tahu. Tahu nggih? Lah ini, wah enggak ada penting ya Bu ya. Potong gini ya. Dipotong gini. Ini tisi ya? Ini tisi Pak. Dari kemarin Gampang ini tumbuhnya Bu, tapi ini mau air banyak ini. Kalau batangnya enggak berkayu nih, jenis tanaman suka. Iya, tanah Liana namanya. Liana, takutnya kan itu. Kenapa Bu? Enggak sama. Ya, gini aja. Berarti stek batang ya Bu? Iya, langsung disiram enak ya. Terus ini apa harus kita anu Kak? Namanya? Pohonnya ini yang tua gitu. Iya. Tua ya. Yang cabang-cabang gini loh. Cabang-cabangnya Pilih yang tua. Nanti ini kan sembilan Ibu. Iya. Sembilan Maksudnya itu lah misalnya ini kalau agak kesini ini kan muda. Oh iya, Jadi yang iya, tua Kak, ya. iya. Contohnya seperti ini deh, untuk bunga liana, Disiram Nak, sayang. Sebelum kita tanam di tancapkan di tanah, itu kita potong segini, ini ada akarnya ya Bu ya. Iya. Terus kita apa? Dikom apa dulu? Oh iya dimasak. Nah, iya. Kalau sudah Direndam tumbuh, air. tunas, kita pindah langsung di pot kecil atau di pot. Iya, ya pakai gini Bu. Awalnya berarti kan nggak pakai tangan. di air. Iya, nggak apa-apa di air dulu. Biar ini Bu, akarnya dia tumbuh. Nah, setelah tumbuh akar bisa kita pindah di tanah atau di pot-pot. Tapi untuk tanaman ini kan menjalar Bu. Kalau di pot-pot atau biasanya enak di polybag aja. Di polybag kita kasih ajir untuk rambatan. Kalau misalnya sudah besar ya memang harus kurang ajir yang ini Bu. Kemarin rambatan. Ini sebaiknya secara organik saja Bu. Karena apa? Kalau secara organik kita konsumsinya itu tidak kena bahan kimia. Jadi lebih aman di tubuh kita. Jadi kita memakai pupuk kandang saja Bu. Iya.
Ini pakai pupuk kandang saja sudah Semuanya subur. ya, sudah patut Iya, pakai ya. pupuk kandang saja sudah subur. Bu. Yang penting airnya nggak sampai kurang. Terus ini biasanya ada rumput-rumput ya, anak-anak ada rumput-rumput yang tumbuh, itu namanya gulma. Gulma itu pengganggu tanaman. Kenapa harus dicabut? Karena gulma itu bisa menyerap nutrisi yang ada di media. Jadi nanti tanaman inti itu kalah. Kalau kena gulma diserap gulma semua. Jadi tanamannya tidak bisa tumbuh subur, tidak bisa tumbuh maksimal. Kalau gulmanya diambil, kan nutrisi yang kita masukkan ke sini itu untuk pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Anak-anak yang kurang jelas boleh tanya. Mumpung itu masih di sini. Ayo, enggak usah malu-malu. Tanya apa? Tanya apa? Monggo. Mungkin di rumahmu ada tanaman apa yang perlu ditanyakan? Iya. Ibu, monggo.